Selamat siang para pendengar setia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam acara siang hari ini. Pada segmen kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi masyarakat Kabupaten Gresik, yaitu latar belakang dan permasalahan padi yang dihadapi para petani setempat. Nah, sebagai informasi, Kabupaten Gresik adalah salah satu daerah penghasil padi utama di Jawa Timur. Namun, beberapa tahun belakangan ini, para petani di Gresik menghadapi berbagai tantangan yang mengganggu produksi padi mereka. Salah satunya yaitu serangan hama tikus. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami telah berbincang dengan beberapa petani di Gresik. Berikut adalah keluhan mereka. Petani pertama berkata, saya sudah bertani padi selama lebih dari 20 tahun, tapi beberapa tahun terakhir semakin sulit. Musim hujan yang tak menentu membuat tanaman padi sering terkena penyakit. Selain itu, tikus juga semakin banyak menyerang sawah kami. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang permasalahan ini dan mencari solusi yang tepat, kami telah mengundang beberapa narasumber. Izinkan saya memperkenalkan narasumber pertama ada Bapak Dawam Gumilang, petani asal Kecamatan Dukung, Kabupaten Gresik. Lalu ada narasumber kedua yaitu Bapak Ahmad Musyafaat, petani asal Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Lalu yang ketiga ada narasumber Bapak Yazid Bustomi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, yang akan memberikan pandangan dari sisi kebijakan dan dukungan pemerintah. Nah, kami berharap diskusi kali ini dapat memberikan wawasan dan solusi bagi para petani di Gresik, serta seluruh pendengar yang memiliki kepedulian terhadap pertanian. Mari kita mulai diskusi dan mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita pada siang hari ini. Tetap bersama kami di siaran siang hari ini. Meninggalkanku sendiri bersama bayanganku. Seandainya kau tahu, aku kan Selamat siang Bapak Dawam. Sebelumnya ingin bertanya nih, bagaimana sih kondisi petani di wilayah Kecamatan Dukun, khususnya yang terdampak hama tikus? Di media koran maupun media sosial ini sering dijumpai keluhan petani di daerah Anda. Petani di Kecamatan Dukun mengeluh banyak sawah yang gagal panen akibat terserang hama tikus ini. Nah, jadi begini Mbak, benar apa yang disampaikan tadi ya. Itu petani, saya dan petani di Kecamatan Dukun ini itu sangat terdampak oleh serangan hama tikus ini. Di lahan saya dan kebanyakan lahan sawah di Kecamatan Dukun ini sudah menggunakan sistem barrier system, bisa disebut juga sistem bubuk perangkap gitu. Merupakan teknik pengendalian tikus sawah yang terbukti efektif menangkap tikus sawah dalam jumlah banyak dan terus menerus sejak tanam hingga panen. Jumlah tangkapan tikus pada setiap unit TPS ini itu dipengaruhi oleh tingkat populasi tikus dan stadia tanaman perangkap. Di kami itu memakai sistem pagar plastik. Ini berupa plastik bening ketebalan 0,8 mm mulsa terpal. Ini yang dipasang setinggi 60 sampai 70 cm gitu di lahan kami. Ini mengelilingi tanaman perangkap. Nah, di bagian bawahnya itu harus terendam air selebar kurang lebih 50 cm. Nah, pada parit kami ini itu selalu terisi air agar plastik tidak terlubangi oleh tikus dan juga dijaga agar parit bebas gulma dan tidak kami tanami padi gitu, karena bisa digunakan tikus untuk memanjat dan masuk petak tanaman perangkap. Dan kami di Kecamatan Dukun ini juga memasang bubuk perangkap yang dibuat dari ram kawat berbentuk kotak berukuran 40 kali 20 kali 20 cm. Dilengkapi corong masuk tikus di depan dan pintu belakang untuk mengeluarkan tikus yang tertangkap. Nah, bubuk perangkap ini itu dipasang pada setiap sisi pagar dengan jarak antar perangkap 20 meter dan corong masuk tikus menghadap keluar. Meskipun kami ini telah terapin sistem ini, itu masih cukup banyak gitu hama tikus yang menyerang tanaman kami. Kami sudah melakukan evaluasi di 2 kali tanaman terakhir ini dan menyimpulkan lokasi penempatan TBS ini kami dirasa kurang tepat. Misalnya peta tanaman perangkap tidak diletakkan dekat habitat tikus. Yang kedua ini pemasangan plastik
kurang tepat juga, misalnya tanpa penggunaan tali sehingga kurang kuat atau pagar plastik ini dipasang di atas pematang. Nah, yang ketiga ini tanpa adanya parit kecil sehingga pagar plastik ini tidak terendam air. Nah, yang keempat ini parit tidak digenangi pada populasi tikus tinggi. Begitu sih Mbak, menurut saya. Lalu cinta, jangan kau lupakan kenangan kita selama ini. Oh iya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Dawam selaku petani di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Cukup parah penyebaran hama tikus di Kecamatan Dukun meskipun sudah melakukan sistem trap barrier system. Selanjutnya mungkin kita akan berbincang dengan narasumber kedua yaitu Bapak Ahmad Syafaat selaku petani di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Nah, ingin bertanya nih Bapak, apakah juga sama kondisinya dengan Kecamatan Dukun? Ini ada dua. Di antaranya yang pertama teknik pengendalian dengan menggunakan umpan beracun. Umpan beracun ini digunakan untuk menarik tikus dan mengurangi populasi mereka. Umpan ini biasanya mengandung bahan kimia yang dapat membunuh tikus setelah mereka memakannya atau mengkonsumsinya. Umpan harus diletakkan di lokasi yang strategis seperti di sepanjang jalur pergerakan tikus, dekat sarang, atau area yang sering dikunjungi tikus. Penempatan yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas umpan. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan musuh alami. Untuk mendukung keberadaan musuh alami, penting untuk menciptakan lingkungan yang sesuai. Ini termasuk menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan bagi predator, sehingga mereka dapat berkembang biak dan berfungsi secara efektif dalam pengendalian populasi tikus. Penggunaan musuh alami merupakan bagian dari pendekatan pengendalian hama yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan kimia beracun dan menjaga keseimbangan ekosistem. Iya, terima kasih atas penjelasan dari Bapak Ahmad Musyafaat selaku petani di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Selanjutnya kita juga terdapat narasumber ketiga yaitu Bapak Yazid Bustomi selaku perwakilan Dinas Pertanian di Kabupaten Gresik. Mungkin Bapak memiliki beberapa pandangan atau sebuah pernyataan yang bisa disampaikan untuk kali ini. Silahkan Bapak. Terima kasih atas waktunya Mbak. Melalui siaran ini saya harapkan terdapat banyak informasi yang dapat diperoleh masyarakat petani terkait permasalahan hama tikus dengan tujuan untuk pengentasan hama tikus pada tanaman padi. Saran dari kami selaku Dinas Pertanian Kabupaten Gresik terdapat dua cara pengendalian hama tikus yang berada di Kabupaten Gresik, yakni yang pertama menggunakan musuh alami. Musuh alami hama tikus antara lain binatang pemangsa seperti burung hantu, burung elang, kucing, anjing, ular, dan lain sebagainya. Binatang-binatang pemangsa tikus tersebut hendaknya tidak diganggu atau sebaiknya dilestarikan. Dengan demikian, secara alami populasi hama tikus dapat berkurang. Kebetulan kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik akan berkolaborasi dengan masyarakat petani padi wilayah Gresik dalam rangka program pembuatan rumah burung hantu yang bertujuan untuk menstabilkan populasi hama tikus agar tidak menimbulkan kerugian hasil panen kepada para petani. Selanjutnya yang kedua yakni pengendalian hama tikus secara kimiawi. Pengendalian hama tikus secara kimiawi yaitu pengendalian menggunakan bahan kimia berbahaya khusus untuk tikus, yakni rodentisida. Rodentisida diberikan melalui makanan atau umpan untuk membunuh hama tikus. Cara ini bisa dilakukan jika populasi tikus sangat tinggi dan tidak memungkinkan dikendalikan dengan cara yang lainnya.
Umpan diletakkan di habitat utama tikus, kemudian gunakan rodentisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Oke, dari hasil perbincangan kita kali ini dapat disimpulkan bahwa kebanyakan lahan sawah di Kecamatan Dukun sudah diterapkan sistem Trap Barrier System atau TBS atau juga bubuk perangkap, sebuah teknik pengendalian tikus sawah yang terbukti efektif menangkap tikus dalam jumlah banyak dan terus-menerus sejak tanam hingga panen. Solusi pengendalian di lahan sawah Kecamatan Panceng ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada teknik pengendalian dengan menggunakan umpan beracun, di mana umpan beracun digunakan untuk menarik tikus dan mengurangi populasi mereka. Lalu yang selanjutnya ada solusi penggunaan musuh alami. Ini untuk mendukung keberadaan musuh alami penting untuk menciptakan lingkungan yang sesuai, termasuk menyediakan tempat berlindung dan sumber makanan bagi predator. Nah, terdapat juga saran dari Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, yaitu terdapat 2 cara pengendalian hama tikus yang berada di Kabupaten Gresik, yaitu dengan menggunakan musuh alami dan juga menggunakan pengendalian hama tikus secara kimiawi. Tak terasa sudah lebih dari 20 menit kita berbincang di segmen kali ini. Semoga perbincangan kita kali ini dapat membawa manfaat. Sampai jumpa dan terima kasih untuk para narasumber yang telah berkenan hadir di segmen kali ini, serta terima kasih kepada para pendengar. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.